Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Siang. Jadi kita bincang-bincang hangat bersama pengasuh Mistarul Khair ya. Ini Insyaallah. sharing perjuangan ya. Tapi sebelumnya tentunya kakak sapa dulu sahabat peduli ya. Saya biasa pakai sahabat peduli kalau di BMS Indonesia Gus ya. Jadi kita bergabung kembali di channel Bustanul Khair BK Studio ya. Ini sudah keren. Tentunya akan saya sapa dulu pengasuhnya. Oke, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Oke, ini di edisi pagi hampir setengah siang ini kita akan bincang-bincang perjalanan perjuangan ya, karir perjuangan tentunya. Kalau bahasa kerennya kan karir perjuangan. Pertama saya akan tanya dulu ke Gus Rudi ya, bagaimana perjalanan perjuangannya beliau mulai dari beliau sekolah dari SD sampai tingkat SMP, aliyah sampai kuliah, sehingga muncul sebuah lembaga Bustanul Khair itu. Iya, Singkat iya. Gus ya. Kalau pendidikan saya mulai dari awal itu SD-nya ya di desa kita sendiri, yaitu di Desa Bandarsari. Setelah itu saya mondok di pesantren Badri Tuja Keraksaan Probolinggo. Setelah itu di sana selama 6 tahun saya mondok di sana. Setelah itu saya kuliahnya di Nurul Jadid selama 1 tahun. Setelah itu transfer ke Lumajang di lembaga STKIP PGRI Lumajang. Prodi apa Gus? Prodi Ekonomi. Ekonomi. Waktu itu di pondok pesantren saya mengembangkan yang namanya bahasa Inggris di sana, bahasa Inggris. Cuman ketika pulang ke masyarakat, Inggris Timur ya. Inggris betul Timur ya. ya, yang dipakai begitu. Jadi cuman ketika selesai di pondok pesantren, selama saya kuliah, saya buka yang namanya lembaga BEC, Basic English Course gitu. Itu di mana Gus? Di sini, di rumah saya. Waktu itu masih belum ada tempatnya begitu. Setelah itu dengan jalannya waktu saya dibebani oleh kegiatan keagamaan, yaitu untuk melanjutkan pendidikan yang ada di lembaga yang ada di Desa Bandarsari ini, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah. Mungkin sebelumnya harus ada perjalanan, mungkin kalau bahasa sekarang itu nyokwan di sebuah Saya sebenarnya kalau ngomong nyukwan itu saya tidak kurang pas ya. Iya, kurang pas gitu. Saya saya dulu males gitu loh ngajar gitu, males. Cuman karena saya di kampus STKIP PGRI Lumajang dan jurusannya pendidikan, maka di situ oleh teman saya disuruh bagaimana untuk mengajar di SD. Setelah itu saya dipaksa untuk ngajar saya di situ. SD mana itu? SD Bandarsari 1. Oh, SD. Waktu itu masih belum maju dalam pendidikan bahasa Inggris di situ. Saya ngajar bahasa Inggris. Setelah itu saya ngajar di MTS Rodatus Sarifah di Ranioso, Waterstone. Di situ saya dilamar untuk bagaimana ngajar di sana. Setelah itu saya mengembangkan pendidikan lagi, saya diminta di SMP Al-Maghribi yang ada di Sawaran Kulon. Setelah itu saya sudah megang 2 lembaga di situ. Ternyata saya masih diminta di Yayasan Nur Huda untuk menjadi kepala sekolah di SMP Nur Huda.
Karena saya menjadi kepala sekolah di situ, saya lepas kedua lembaga ini di Radatus Sarifah Ramiyoso dan SMP Al Maghrobi. Saya lepas untuk saya mengembangkan fokus ke SMP Islam Nur Huda yang ada di Desa Kerasar. Artinya kalau di dunia mengajar dan guru itu sudah banyak makan garam ya bahasanya. Iya. Oke guys. Jadi memang beliau ini perjalanan karir sebagai tenaga pendidik ya, bahasanya tenaga pendidik ya. Ini sudah tidak bisa diragukan lagi sehingga muncul atau inisiasi tentunya dengan perjalanan panjang mungkin beliau bertapa sehingga muncul Bustanul Khair ya, Bustanul Khair gitu. Tentunya sekarang sudah memasuki tahun keberapa di Bustanul Khair? Ke-13. Ke-13. Berarti ini persiapan imtihan yang ke-13. Ke-13 ya. Alhamdulillah ini tentunya banyak jerih payah mungkin air mata. Dan Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau energi finansial tentunya sudah tidak bisa dihitung dengan kalkulator ya, begitu guys ya. Mungkin target-target apa saja yang ada di benaknya Gus Sudi ketika sudah ini kan kemarin belum ada gedung, belum ada santri, nah, sekarang kan sudah ada meski belum maksimal begitu. Saya awalnya untuk mendirikan yayasan ini dipaksa oleh tetangga. Saya silaturahmi ke tetangga itu dipaksa untuk mendirikan pendidikan keagamaan, artinya mengajar anak-anak ngaji. Setelah mengajar anak-anak ngaji, saya menolak ke masyarakat gitu, ke masyarakat karena saya masih belum mampu untuk bagaimana mengemban amanah ini. Karena dipaksa datang anak 3, waktu itu saya masih belum ada tempat. Ya, saya sowan dulu ke kiai-kiai saya. Sowan dulu, setelah itu disuruh lanjutkan, saya lanjutkan. 2 tahun kemudian baru saya punya musola. Ketika sudah punya musola, berkembang kembali, di situ ada gedung 1, kantor 1, gedungnya 1. Setelah itu izin operasional berjalan. Setelah dapat izin operasional, maka pengembangan pendidikan yang ada di sini adalah rumah tahfidz, pendidikan madrasah diniyah TPA. Untuk pendidikan formalnya saya masih belum bisa melanjutkan pendidikan ini karena masih mikir-mikir terkait dengan pengembangan ini. Cuman masyarakat memaksa untuk bagaimana pendidikan yang berada di Yayasan Bustanul Khair ini bertambah, yaitu ada pendidikan formal gitu, SMP atau MTS gitu. Alhamdulillah berarti. Jadi beliau ini insya Allah sekarang sudah siap andaikan ada bapak atau ibu para wali menitipkan ya untuk bermukim di sini, kan sudah siap begitu kan? Insya Allah siap. Sudah 3 tahun ini sudah ada yang mukim. Awalnya 9 yang mukim, bertambah lagi sampai 15, terus bertambah lagi sampai 17, 19 gitu. Terus tiap tahun bertambah. Mudah-mudahan tetap bertahan, tidak mengurangi, bertahan ya, juga bertambah gitu. Jadi memang saya selaku ini bertamu di sini ya. Mudah-mudahan dengan siaran ini melalui channel yang luar biasa ini, BK Bustanul Khair Studio YouTube. Pantengin di YouTube-nya Bustanul Khair. Jangan lupa like and subscribe. Tentunya alhamdulillah saya juga mungkin bisa tukar seri pengalaman. Ya tentunya bisa take and give ya. Ya bukan jenengan saja yang bertanya, melainkan saya selaku ketua yayasan yang berada di Yayasan Bustanul Khair ini akan bertanya kembali ke jenengan terkait dengan saya dengar bahwa Masnya punya yang namanya lembaga BMS. Apa BMS dan tujuannya apa begitu? Oh begitu ya Gus. Jadi saya kebetulan dulu pernah berkhidmat. Kalau saya perjalanannya memang sebuah gerakan berbasis organisasi ya, dibesarkan di organisasi di IPNU ya, waktu itu di Kabupaten Probolinggo di cabang
Ibnu Kabupaten Probolinggo, waktu itu pas nyantri di pesantren Al Khairiyah di Kerpangan. Setelah itu pulang ke Lumajang. Saya kebetulan lahir di sebuah desa terpencil di pinggiran Kabupaten Lumajang di Desa Peraungan, Kecamatan Aliyoso. Di situ saya berproses, setelah itu berkhidmat lagi di cabang Ibnu Kabupaten Lumajang. Iya. Singkat cerita, setelah itu saya berkhidmat melanjutkan PAW namanya, Direktur Eksekutifnya Lazisnu, waktu itu dinahkodai oleh Gus Komar. Berkhidmat selama 2 tahun, alhamdulillah. Setelah itu saya berakhir masanya, waktu itu saya melanjutkan perjuangan di luar struktural itu dengan mendirikan Yayasan Kemanusiaan BMS Indonesia. BMS Indonesia itu adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang fokus tentang kemanusiaan. Kepanjangannya BMS itu bersama membantu sama, begitu Gus. Iya. Ini didirikan di Lumajang. Alhamdulillah sekarang sudah ada perwakilan kantor cabang di 7 kota kabupaten di Jawa Timur. Oh, di luar Kabupaten Lumajang sudah ada ya? Sudah ada di Banyuwangi sudah ada, Situbondo dan Bondowoso alhamdulillah sudah ada, Kota Probolinggo Kabupaten sudah ada. Ini insya Allah dalam waktu dekat di Malang kita akan bentuk, dan di Bali. Target memang alhamdulillah kita masuk di milad ke-7, usia ke-7. Tentunya kalau ibaratkan perjalanan seorang manusia ini masih bayi, masih bayi, masih merangkak. Ya, masih seumur jagung. Tentunya belum bisa berkuar-kuar karena belum banyak memakan garam. Jadi perjuangannya itu betul-betul mengeluarkan keringat dan air mata. Ya begitulah. Jadi memang yang namanya perjuangan, apalagi kita ada misi mulia yang kita emban untuk melanjutkan estafet dakwah lah kalau bahasa. Cuman dakwahnya lewat sosial kita. Tentunya hampir sama dengan Ustaz Gus Rudi ya, di sini melalui jalur pendidikan, saya melalui jalur kemanusiaan. Alhamdulillah di BMS ini kita ada 4 pilar program: kesehatan, ekonomi, siaga bencana, dan pemberdayaan. Ruang geraknya bagaimana ini terkait dengan program yang sudah ada itu? Ruang geraknya kita berpartner ya. Alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini kita kerjasama dengan salah satu perusahaan yang tentunya di sebuah perusahaan itu ada lembaga komunitas sosialnya, kita bekerja sama. Ini kita lagi fokus mendirikan Dusun Quran. Di Dusun Quran itu ada program pemberantasan keaksaan huruf hijaiyah khusus lansia yang ada di pinggir desa ya. Alhamdulillah sudah ada 10. Jadi sebuah lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan BMS gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa. Ini dari 10 Dusun Quran ini mayoritas lembaga yang memang konsen di Al-Quran, artinya ada TPQ-nya, ada ya kegiatan-kegiatan diniyah ya yang sudah fokus di sana. Tentunya contoh yang paling dekat di area Kecamatan Ujung Jancang ini ada di Dusun Quran keempat di Desa Kerasa ya, Dusun Gogot ya, Dusun Gogot. Di sana ada Ustaz Sugiono, Ustaz Sugi kalau tidak tahu. Di sana ada Madin, kita ajak kerjasama karena sudah ada pemberdayaan, ada termasuk sering membina ibu-ibu lansia di sana, sehingga kita bisa masuk untuk berkolaborasi. Karena pada prinsipnya menurut hemat saya di BMS itu sekarang eranya kolaborasi. Ya tentunya ini dayung bersama bahasnya begitu. Mudah-mudahan dengan Bustanul Khair ini kita bisa sinergi ke depan. Bisa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan BMS bermanfaat untuk umat dan juga Bustanul Khair juga bisa bermanfaat untuk umat begitu. Oh, oke. Alhamdulillah ini pertemuan dengan Gus Rudi bisa mudah-mudahan bermanfaat bagi kebesaran ya, kesuksesan, keberkahan lembaga kita berdua, sehingga kita terus berbenah, terus berkarya tentunya untuk perjuangan dan meneruskan para salafus saleh. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tetap di channel YouTube BK Studio. Studio. Oke.